Bakal shock tapi otak lo itu, jing, tiap hari bikin ingatan yang aslinya nggak pernah ada, dan lo percaya banget kayak orang tolol. Soalnya dia bikinnya meyakinkan sampai nggak bisa bedain mana yang bener mana yang bohong. Dengerin nih ya, memori lo itu bukan rekaman video kejadian. Itu rekonstruksi, yang otak lo rangkai ulang dari potongan-potongan, terus ngarangin sisanya sambil jalan. Setiap lo nginget sesuatu, neuron itu aktif lagi, dengan pola yang mirip. Tapi tiap kali beda dikit, nambah detail baru, ganti yang lama, dan lo gobloknya nggak sadar kalau ada yang ditukar. Para ilmuwan pernah bikin eksperimen, nunjukin foto masa kecil orang-orang. Satu foto ada yang mereka edit di Photoshop, nambahin kejadian yang nggak pernah ada. Dan sialannya, 70% responden setelah seminggu, inget itu semua sampai detail. Parahnya, mereka bukan cuma bilang, iya pernah, tapi cerita detail. Kayak apa yang dirasain, pakai baju apa, cuacanya gimana. Padahal semua itu babi banget, cuma ngarang bebas aja dari otak mereka sendiri. Otak lo ngambil potongan ingatan asli, campur sama yang lo lihat di film. Dicampur juga sama cerita orang, sama ekspektasi lo. Terus jadilah koktail yang disebut, pasti kejadiannya gini banget anjing. Dan yang paling bangsatnya, makin sering lo inget suatu kejadian, makin melenceng dan kacau balau ingatan itu. Karena, tiap memori itu bukan buka file, tapi nulis ulang dengan perubahan. Gila banget ini, tapi orang-orang ngaku ngebunuh padahal nggak. Soalnya penyidik berhasil nyuci otak mereka kalau mereka lah pelakunya. Dan mereka beneran inget kejadiannya detail banget. Di Amerika Serikat, pernah ada kasus di mana seorang cowok diinterogasi 16 jam non-stop. Dijejali detail kejahatan, dikasih bukti palsu, sampai otaknya nyerah, dan bikin ingatan palsu tentang dia ngebunuh pacarnya. Dia inget banget saking jelasnya, dia sampai cerita gimana dia megang pisau, gimana cewek itu jatuh, suara apa yang keluar, padahal pas pembunuhan itu dia ada di kota lain. Dan itu terbukti dari rekaman CCTV. Psikolog nyebut ini, ingatan implan, dan bikinnya lebih gampang dari yang lo kira. Cukup ada orang terpercaya yang terus-terusan bilang kejadian itu beneran ada. Otak lo bakal ngelengkapin sendiri gambaran kejadiannya. Ini gampang banget kejadiannya di ingatan masa kecil. Karena makin lama ingatan, makin sering dia ditulis ulang, makin banyak omong kosongnya, dan otak makin gampang nerima versi baru kejadian. Ada eksperimen di mana orang dewasa dicuci otaknya kalau pas kecil mereka pernah nyasar di mal, dan sebulan kemudian, 25% subjek ingat kejadian itu, dengan semua detail dan emosi yang padahal nggak ada. Proyek Innocence ngebuktiin kalau 70% orang yang dipenjara padahal nggak salah itu, gara-gara kesalahan saksi yang beneran percaya mereka ingat muka pelaku, padahal memori mereka bohong, bangsat. Anjir, ini ada fakta gila yang bikin lo geleng-geleng kepala. Ingatan palsu yang diyakini jutaan orang barengan, itu namanya efek Mandela. Bayangin, jutaan orang ingetnya A, padahal aslinya B. Jutaan orang sampai bersumpah-sumpah kalau Nelson Mandela tewas di penjara tahun 80-an, inget banget berita duka dan pidato-pidato. Padahal si bapak masih hidup sampai 2013, dan malah jadi presiden Afrika Selatan. Banyak banget orang inget kalimat Star Wars itu, Luke, aku ayahmu. Tapi brengseknya Darth Vader gak pernah ngomong begitu. Kalimat aslinya, tidak, aku ayahmu. Coba aja cek sendiri sekarang. Orang-orang juga pada inget logo Ford ada keritingan di huruf F. Ekor Pikachu ujungnya item. Atau si paman Monopoly pakai kacamata sebelah. Padahal semua itu gak pernah eksis sama sekali, anjir. Ilmuwan ngejelasin, otak kita itu ngisi kekosongan informasi pakai logika. Orang kaya ya pasti pakai kacamata sebelah, Pokemon listrik ya ekornya kayak kabel item. Jutaan otak mikirnya sama, sinting bener. Ini nunjukin kalau memori itu bukan cuma urusan pribadi, tapi hasil konstruksi sosial, dari obrolan, meme, sama diskusi rame-rame. Jadi, lo semua bisa aja inget hal ngaco bareng-bareng secara sinkron. Yang gila lagi, orang-orang ini siap berantem sampai mampus cuma buat belain ingatan palsu mereka. Soalnya di otak, itu semua beneran kejadian. Dia gak bisa bedain mana yang halu mana yang fakta. Anjir, kesaksian mata di pengadilan itu, bukti paling tai yang ada. Orang-orang bisa dengan yakinnya cerita hal yang mereka gak pernah lihat sama sekali, gila aja. Di percobaan, mereka nunjukin video tabrakan. Terus nanya ke satu kelompok, seberapa kencang mobil melaju pas nabrak? Titik. Kelompok lain ditanya, seberapa kencang mobil melaju pas bersentuhan? Titik. Gara-gara satu kata doang, kelompok pertama nyebut kecepatan 20% lebih tinggi. Lebih gila lagi, seminggu kemudian, mereka ditanya lagi. Kalian lihat, pecahan kaca di video itu gak? Titik. Yang dibilang, nabrak. 3 kali lipat lebih sering ingat ada kaca. Padahal, aslinya kagak ada sama sekali. Bangsat. Cuma gara-gara satu kata di pertanyaan itu, ingatan mereka berubah. Otak tolol itu langsung ngebangun cerita sesuai ekspektasi. Kalau nabrak, berarti tabrakan keras. Berarti harusnya ada pecahan kaca. Dan boom, lu langsung inget jelas.
Pas polisi nunjukin foto tersangka ke saksi, otak saksi bisa aja nginget muka dari foto, bukan dari lokasi kejadian. Anjingnya, nanti dia bisa mati-matian sumpah kalau memang lihat orang itu di sana. Pernah ada kasus orang di penjara sampai 10 tahun. Gara-gara saksi ngeyakinin banget kalau itu orangnya, 100% yakin. Ujung-ujungnya bukti DNA nunjukin kalau mereka sama sekali gak ada urusan, bahkan dekat pun gak, sialan. Dan yang paling bangsat, lu gak bakal bisa ngeyakinin saksi kayak gitu. Dia bakal terus-terusan ngotot sama versinya. Soalnya, di otak dia, itu udah jadi kenyataan yang dia alami dan ingat mati-mati. Anjrit, gue langsung melongo pas tahu tiap kali lo nginget sesuatu, memori itu bakal berubah total. Soalnya, proses ngambil ingatan, itu sama aja kayak nulis ulang pakai data baru. Anak-anak sains nyebut ini rekonsolidasi. Pas sirkuit saraf aktif waktu lo nginget, dia jadi gak stabil dan nyerap semua yang ada di sekitar, kayak emosi, pikiran, sama lingkungan lo sekarang. Kalau lo nginget momen indah pas lagi tai banget, ingatan itu kecatat dengan nuansa negatif. Dan lain kali lo inget, rasanya udah gak seenak dulu. Memori lo malah jadi busuk cuma gara-gara dipakai. Gila, ada percobaan. Orang disuruh inget kejadian bangsat, terus langsung main Tetris. Sebulan kemudian, memori itu jadi kurang intens dan gak bikin cemas, karena Tetris kayak nge-replace bagian emosinya. Makanya, makin sering lo nyeritain suatu kisah, makin jauh bedanya dari yang asli. Tiap cerita ulang itu jadi versi baru yang nambah detail yang keren, buang momen yang bikin risih, dan ganti-ganti sudut pandang. Memori ciuman pertama lo, wisuda, atau obrolan penting itu udah versi 27. Hasil editan biar cocok sama pandangan lo sekarang. Yang asli, udah gak ada lagi, bangsat lenyap. Jadi inget ini baik-baik, lo gak inget masa lalu lo cuma inget terakhir kali lo ngingetnya. Itu cerita beda banget, dan biografi lo itu karya fiksi otak lo, bukan film dokumenter. Langganan channel ini, pasti lo kaget lagi.